Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Lampu-lampu arena chess center malam itu menyala bak gugusan bintang yang jatuh ke bumi. Sorotan putih menyapu panggung, memantul pada lantai oktagon yang mengilat seperti permukaan es tipis yang berbahaya. Riuh penonton meledak dalam gelombang suara yang bergulung tak beraturan, sorak, siulan, teriakan nama-nama idola, dan derap kamera yang tak berhenti berkedip. Di layar LED raksasa, cuplikan brutal, cutscenes pertarungan legendaris, hingga statistik para petarung diputar seperti dokumenter bertempo cepat, membangun tensi malam besar yang akan segera dimulai. Voice-over penyiar internasional, berbaris dalam berbagai bahasa, mengisi udara, bahwa inilah turnamen terbesar musim itu, ajang yang mempertemukan para petarung ranking atas dunia, termasuk sosok yang memicu kontroversi global hanya dengan kehadirannya. Semua mata malam ini dialihkan kepada satu nama yang menjadi pusat badai, Conor Halstead. Ia bukan sekadar atlet MMA. Ia fenomena, tapi bukan fenomena yang disukai. Ketika para petarung lain mendapatkan sorakan hormat, tepuk tangan bangga, atau can penyemangat khas para penonton, Halstead justru disambut gabungan antara kekaguman, ejekan, dan kebencian yang menyesakan. Namun, entah mengapa, ia justru menikmati itu semua. Bahkan sebelum ia muncul dari backstage, suasana sudah mulai bergeser. Para kameramen berebut posisi terbaik, produser memaksa agar visual close-up disiapkan, dan staf keamanan menambah barisan demi mengantisipasi para fanatik yang mungkin menerobos barikade. Ketika musik entrance khasnya, nada berat bernuansa metal, menggelegar, seluruh arena seperti ditarik paksa fokus pada satu titik. Dari kegelapan terowongan, muncullah seorang pria bertubuh kekar, dengan bahu lebar seperti dirakit dari logam, rahang keras, dan tatapan yang memancarkan kesombongan yang dibangun selama bertahun-tahun karir. Itulah Conor Halstead, juara dunia 2 divisi yang kini lebih dikenal karena mulutnya daripada pukulannya. Langkahnya mantap, tapi bukan langkah seorang atlet yang bersiap bertanding. Lebih mirip seorang raja yang menantang seluruh dunia untuk membencinya. Ia menepuk dada keras, mengangkat dagu, dan tersenyum miring ke arah kamera. Penonton membludak. Sorak benci bercampur dengan suara pendukung garis keras yang mengidolakan keberingasannya. Dalam dokumenter yang tayang seminggu sebelum turnamen ini, seorang komentator veteran pernah berkata, Halstead bukan petarung yang hidup untuk menang. Dia hidup untuk menaklukkan harga diri orang lain. Kalimat itu melekat seperti stempel. Dan memang begitulah dirinya. Tak peduli apakah tempatnya arena, gym, atau sesi wawancara singkat, Halstead selalu menempatkan dirinya sebagai pusat tata surya. Media mengenalnya sebagai petarung yang mudah meledak, melempar botol ke wartawan, merobek banner sponsor karena menurutnya, desainnya jelek. Bahkan pernah memaki kru medis hanya karena proses pemasangan perbantangannya memakan waktu terlalu lama. Salah satu wartawan senior pernah berkata, setiap kali mikrofon diarahkan ke Halstead, ada dua kemungkinan, dia akan menghina seseorang, atau menghina sebuah agama. Dan yang paling sering menjadi sasaran, Islam. Kebencian Halstead terhadap Islam bukan rumor. Sudah terlalu banyak bukti, terlalu banyak rekaman, terlalu banyak kejadian yang memperkuat stigma bahwa ia memendam antipati yang dalam terhadap umat muslim. Setahun lalu, setelah berhasil seorang petarung muslim dari Turki, ia berdiri di tengah oktagon, menirukan gestur sujud sambil tertawa mengejek, lalu berteriak, "Kalian pikir doa bisa menyelamatkan kalian di arena ini?" Video itu viral, memecahkan rekor penonton mingguan platform olahraga. Di mana-mana menuai kecaman. Namun tanggapan Halstead hanya satu kalimat. Kalau tersinggung, berarti kalian lemah. Atasannya, promotor, bahkan sponsor sempat memintanya meminta maaf. Ia menolak. Katanya, aku tidak tunduk pada siapapun yang percaya pada kisah kuno. Sebulan setelah itu, pada pertandingan di Abu Dhabi, yang dia sendiri tak ingin hadiri, Halstead kembali memancing amarah. Saat sesi timbang badan menghadapi seorang atlet muslim dari Ceknya, ia menunjuk kalung tauhid lawannya dan berkata lantang, "Tak ada Tuhan yang bisa menyelamatkanmu dari aku." Insiden itu hampir memicu keributan besar. Penonton merangsek maju, wasit memisah, keamanan dibuat kacau. Kini, menjelang pertandingan besar yang sedang dipromosikan gila-gilaan, riwayat buruk itu seperti bara yang disiram bensin. Lawannya kali ini adalah seorang atlet muslim lain, seorang pria tenang, rendah hati, jauh dari sorotan sensasional, bernama Amir Zakaria. Ia bukan hanya petarung teknis yang disiplin, ia juga mencerminkan ketenangan seorang hamba. Amir terlihat tak pernah membalas hinaan, tak pernah terpancing, selalu memberi jawaban singkat yang mengesankan kejernihan hati.
Kontrasnya terlalu ekstrim. Dan publik tahu, Halstead membenci segala yang tenang, damai, dan tak terprovokasi. Di pusat pelatihan 3 minggu sebelum turnamen, terjadi insiden kecil namun mencolok. Saat Halstead dan Amir kebetulan berada dalam satu ruangan untuk proses pengukuran ulang, Halstead melirik lawannya dari ujung mata dengan sinis. Ia berjalan mendekat, menepuk bahu Amir keras, dan berkata, "Jangan bawa-bawa kitab suci ke atas ring, paham? Ring itu tempat orang seperti aku, yang hidup di dunia nyata." Amir hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Aku tak membawa apa-apa ke ring. Hanya diriku dan keyakinanku." Jawaban itu membuat wajah Halstead menegang seperti kabel baja yang dipaksa membengkok. Beberapa staf melihat matanya menyipit, seolah ia tengah menahan ledakan amarah yang ingin ia lepaskan. Namun saat itu Halstead menahan diri, bukan karena hormat, tetapi karena kamera sedang merekam. Hari demi hari menjelang pertandingan, atmosfer dunia MMA menjadi lebih tegang. Berbagai media internasional mulai mengangkat kembali rekam jejak Halstead yang penuh penghinaan terhadap umat Islam. Ada yang menganggap ini murni bagian dari persona, tapi lebih banyak yang meyakini bahwa Halstead memendam kebencian yang sebenarnya. Tak sedikit analis profesional yang mulai berkata, Halstead tak lagi berperang di arena. Ia sedang berperang dengan dunia. Sementara itu, Amir tetap berlatih tanpa membuat keributan. Setiap pagi ia latihan striking, siang grappling, sore conditioning. Sesekali ia berhenti dan menyisihkan waktu untuk sholat, bahkan di gym sekalipun. Sesuatu yang tentu saja diam-diam direkam oleh staf promotor untuk mengangkat nuansa pertarungan, kontras karakter. Ketika video Amir membentangkan sajadah kecil di pojok gym beredar, Halstead meledak. Ia menyebut video itu propaganda murah dan menuduh media ingin mengangkat lawannya sebagai pahlawan. Di sebuah interview singkat, Halstead berkata, "Biarkan aku katakan sesuatu. Aku tidak peduli pada ritualnya. Aku tidak peduli pada kitab sucinya. Aku tidak peduli pada Tuhannya. Yang aku tahu, aku akan buat dia menyesal terlahir." Pernyataan itu menyulut gelombang kritik yang lebih besar. Namun seperti biasa, semakin ia dihujat, semakin besar panggung yang diberikan kepadanya. Malam itu, ketika sorotan kamera mengikuti langkah Halstead menuju ruang interview backstage, ia kembali menampilkan sisi terburuknya. Seorang wartawan perempuan dari Timur Tengah bertanya dengan suara sopan, "Conor, apakah Anda menyadari komentar Anda terhadap umat Islam belakangan ini membuat banyak pihak tersinggung?" Halstead berhenti. Ia menoleh perlahan. "Aku ulangi lagi untukmu," katanya sambil mendekat, "aku tidak bertarung melawan perasaan. Kalau mereka tersinggung, itu urusan mereka." Wartawan itu menelan ludah, tapi masih mencoba profesional. "Tapi Anda sedang menghadapi atlet muslim. Ada kekhawatiran Anda membuat." Belum sempat ia selesai, Halstead mengangkat tangan, lalu menepuk mikrofon wartawan itu hingga hampir jatuh. "Aku tidak mau mendengar ceramah agamamu di sini," katanya tajam. "Simpan untuk tempat ibadahmu." Adegan itu viral sebelum malam berakhir. Dan kini, babak besar cerita ini benar-benar mulai memuncak. 1 hari sebelum pertandingan utama, para promotor telah menyiapkan konferensi pers terbesar musim ini. Puluhan kamera sudah dipasang, ratusan kursi disusun, banner sponsor dipasang di dinding, dan 2 podium telah disiapkan di panggung. 1 untuk Halstead, 1 untuk Amir. Atmosfernya berbeda, terasa lebih berat, lebih panas, seperti udara sebelum badai besar. Di ruang pers yang masih kosong, staf sibuk mengatur pencahayaan, kru audio mengecek mikrofon, dan wartawan dari berbagai negara saling berebut posisi terbaik. Sorot mata mereka bukan sekadar ingin mendengar strategi pertandingan. Mereka ingin menangkap letupan besar yang hampir pasti akan terjadi. Dan di tengah semua persiapan itu, pintu belakang tiba-tiba terbuka keras. Conor Halstead melangkah masuk. Dan pada detik itulah suasana konferensi pers berubah menjadi medan yang siap menyala kapan saja. Udara ruangan menegang seperti tali yang ditarik terlalu keras. Wartawan yang tadinya masih sibuk menata tripod langsung mengangkat kamera mereka, seolah kehadiran Halstead adalah isyarat bahwa percikan pertama akan segera muncul. Lampu-lampu studio yang terang menyapu wajahnya, menampilkan guratan angkuh yang semakin tebal di setiap langkahnya. Kursi-kursi plastik yang berderet memantulkan suara gesekan halus ketika para reporter mulai bergerak mencari sudut terbaik. Mikrofon-mikrofon kecil dari berbagai jaringan internasional menunggu untuk menangkap setiap kata yang meluncur dari mulut Halstead. Kata-kata yang mereka tahu tak akan pernah biasa, tak akan pernah netral. Para kru promotor tampak gelisah. Sebagian menunduk, sebagian pura-pura sibuk mengecek air pitch, dan sebagian lainnya saling pandang seolah bertanya, seberapa buruk kali ini? Halstead naik ke panggung tanpa menunggu instruksi.
Ia menarik kursinya ke belakang dengan gerakan kasar, membuat bunyi seret yang memecah ketenangan ruangan, lalu duduk dengan postur rileks yang justru memperlihatkan keangkuhan tak terbantahkan. Kedua sikunya diletakkan di meja, jari-jarinya mengetuk permukaan papan dengan ritme lambat dan provokatif. Baru beberapa detik duduk, ia sudah mengamati ruangan seperti seorang penguasa yang menilai rakyatnya. Ketika Amir Zakaria masuk dari sisi panggung lain, tenang, sopan, dengan langkah mirip seseorang yang lebih suka kedamaian daripada sorotan, kontras keduanya langsung terasa menggigit. Sorotan kamera bergerak cepat, menyorot wajah Amir yang tetap datar, sementara Halstead mencibir kecil seakan sedang menahan tawa. Waktu untuk mulai bicara pun tiba. Moderator baru saja membuka acara. Selamat siang, Confer. Namun Halstead langsung mencondongkan tubuhnya ke depan, dan berkata cukup keras untuk memotong kalimat itu. Langsung saja. Aku rasa semua orang di sini sudah tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Terdengar beberapa bisikan. Wartawan langsung mengangkat kamera lebih tinggi. Halstead melanjutkan. Amir ini, ia menunjuk dengan gestur malas. Dia bukan tandinganku. Dia hanya datang dengan keyakinan dan doa-doanya, berpikir itu bisa menyelamatkannya. Amir tetap diam. Detik itu juga riuh kecil muncul di bangku wartawan. Halstead tersenyum kecil. Senyum yang memamerkan betapa ia menikmati kekacauan yang ia buat. Kalian tahu apa bedanya aku dengan dia? Lanjutnya. Aku tidak hidup di dunia fantasi. Aku tidak butuh ayat-ayat atau kitab suci untuk membuatku merasa kuat. Tangan-tangan wartawan mulai mengetik cepat. Kamera dari jaringan timur tengah langsung menyorot tajam, menangkap setiap detail ekspresi Halstead yang kian memanas. Amir akhirnya membuka suara, dengan nada pelan namun stabil. Saya tidak pernah berkata doa membuat saya lebih kuat dari Anda. Yang membuat saya kuat adalah disiplin, latihan, dan iman yang menenangkan hati. Halstead tertawa pendek. Tawa itu bukan tawa biasa. Tawa yang mengandung ejekan murni. Iman? Kau pikir Tuhanmu peduli apakah kau kalah atau tidak besok? Kau pikir ada malaikat yang akan memegangi kakimu agar tidak jatuh? Beberapa wartawan berseru kecil. Tidak percaya ia berkata sejauh itu. Beberapa yang lain berdiri setengah bangkit, takut kehilangan momen jika terjadi keributan. Moderator mulai gelisah dan mencoba angkat tangan tanda meminta ketertiban, tapi Halstead tidak memberi ruang. Aku bilang dari dulu, katanya, mengangkat suaranya, jangan bawa agama ke arena. Terutama agamamu. Agama yang penuh aturan konyol dan cerita kuno. Amir menundukkan kepala sejenak. Reaksi itu membuat suasana berubah lebih tegang. Diam seorang yang sabar justru membuat Halstead tampak semakin agresif. Seperti binatang liar yang merasa dominasi harus terus ia tunjukkan. Halstead mencondongkan tubuh sambil menunjuk Amir. Aku ingin bertanya. Apakah kau akan bersujud setelah aku buat wajahmu remuk? Atau kau akan menangis dan menyalahkan Tuhanmu karena tidak menolong? Seorang wartawan berdarah Arab berseru spontan. Conner, itu sudah kelewatan. Diam, bentah Halstead, mengarahkan jarinya. Kau datang untuk meliput, bukan untuk menguliahi aku. Suasana menjadi seperti aula yang siap pecah. Suara kamera yang tadinya klik-klik-klik kini bercampur dengan bisik-bisik panas, makian tertahan, dan desis ketakutan bahwa keributan fisik bisa pecah sewaktu-waktu. Halstead berdiri perlahan dari kursinya. Gerakan itu saja sudah membuat beberapa petugas keamanan memegang pinggir panggung, bersiaga. Ia menatap seluruh ruangan seperti seorang raja yang terbangun dari tidur panjangnya. Kalian semua, katanya sembari merentangkan kedua tangan, datang ke sini karena kalian tahu siapa yang sebenarnya menguasai panggung ini. Bukan dia. Ia menunjuk Amir tanpa melihat ke arahnya. Dan bukan agama yang dia bangga-banggakan itu. Amir justru tersenyum kecil. Senyum yang bukan ejekan, melainkan senyum seseorang yang telah memahami sesuatu yang tidak dimengerti lawannya. Hal itu membuat Halstead semakin panas. Apa itu? Kata Halstead sinis. Senyum pasrah? Kau pikir senyum religiusmu membuatmu terlihat bijak? Amir memandangnya dan berkata, tidak. Itu senyum yang muncul ketika seseorang sadar bahwa kebencianmu bukan masalahku. Itu masalahmu sendiri. Ruangan langsung meledak dalam riuh. Beberapa wartawan berteriak, beberapa lainnya berdiri, dan moderator berusaha memanggil keamanan lebih banyak. Halstead mendecakkan lidah keras-keras, lalu tertawa panjang, tawa yang lebih keras dari suara speaker ruangan. Masalahku? Tidak ada masalah denganku. Masalah hanya terjadi pada orang-orang yang berpikir Tuhan akan turun tangan untuk mereka. Dunia ini milikku. Panggung ini milikku. Dan besok, kau akan jadi contoh baru bahwa iman tidak ada artinya ketika kepalan tanganku menghantam wajahmu.
Ia kemudian melakukan sebuah gerakan yang membuat suasana semakin memanas. Halstead membuka tangannya lebar-lebar, menengadah ke atas, lalu berkata dengan nada mengejek, "Ayo, kalau memang Tuhanmu hebat, buat aku jatuh sekarang. Atau bisakah dia?" "Tidak, tentu saja tidak." Wartawan menjerit kecil. Moderator menutup wajahnya. Suasana hampir ricuh. Amir hanya memejamkan mata sejenak dan menarik napas pelan. Halstead melihat itu, lalu mendekat ke mikrofon dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernafas. "Besok, aku akan buktikan bahwa kekuatan manusia lebih tinggi daripada kitab manapun yang kalian sembah." Dan dengan penuh kesombongan yang meluap, ia berdiri dari kursinya, merapikan jaketnya, dan melemparkan tatapan yang menyeratkan bahwa ia telah menandai panggung ini sebagai wilayah kekuasaannya sepenuhnya. Pada titik itu, keheningan bukan lagi ketenangan, melainkan ancaman. Dan suasana konferensi pers berubah menjadi kobaran api yang siap membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Kobaran api yang siap membakar segala sesuatu yang disentuhnya itu masih terasa menggantung di udara ketika matahari di hari pertandingan akhirnya terbit, menyinari arena megah yang sejak pagi sudah dipadati arus manusia. Ratusan media internasional memadati pintu masuk utama. Drone televisi berputar perlahan di atas tribun, memancarkan gemerlap lampu, seolah seluruh dunia menunggu satu hal: bagaimana Conor Halstead akan mengubah provokasinya semalam menjadi kenyataan. Stadion itu penuh bahkan sebelum bel pertarungan pertama dibunyikan. Suara penonton seperti gelombang yang tidak pernah berhenti menggulung. Poster-poster besar wajah Halstead terpampang di mana-mana, beberapa dengan wajahnya berapi-api, beberapa lagi mendeskripsikan reputasinya sebagai Raja Tanpa Tuhan. Sementara itu, poster Amir Zakaria dipenuhi tulisan dukungan dari komunitas Muslim internasional, memberi suasana spiritual yang sangat kontras dengan sorak-sorai liar pendukung Halstead. Lorong tempat kedua atlet berjalan menuju arena disinari lampu biru dan putih yang berguncang pelan, mengikuti musik bass keras yang memantul ke seluruh dinding. Namun ada perbedaan mencolok. Lorong Amir sunyi, penuh fokus, timnya berjalan rapat sambil membaca doa pelan. Lorong Halstead sebaliknya bagaikan barisan perang. Teriakan, sorakan, cemoohan, dan kamera yang terus mengejarnya dari setiap sudut. Ketika Halstead muncul di ujung lorong, seluruh stadion menggema. Ia menengadahkan dagunya tinggi, membuka kedua tangan seolah sedang menyapa kerajaan pribadi, lalu berjalan dengan langkah lambat yang mencolok kesombongannya. Namun tepat ketika ia hendak memasuki arena, ia berhenti. Di sebelah kiri pintu masuk terdapat sekelompok penonton Muslim yang sedang melafalkan doa untuk Amir. Mereka tidak berteriak, tidak memprovokasi, mereka hanya berdoa dengan suara pelan. Dan itulah yang memicu Halstead. Ia menoleh, mendekat dengan langkah meledek, lalu berteriak, "Hentikan suara monoton itu. Kalian pikir doa bisa menghentikan aku?" Penonton terkejut. Kamera langsung mengarah ke sana. Belum cukup, Halstead mengangkat tangannya dan menirukan gerakan salat dengan cara yang sangat tidak pantas. Gerakan yang tampak dibuat untuk menghina, bukan hanya agama, tetapi orang-orang yang sedang berdoa itu. "Beginikah kalian memohon kekuatan?" katanya sambil tertawa. "Lihatlah baik-baik. Tak ada satupun dari itu yang akan menolong Amir ketika aku patahkan rahangnya." Penonton Muslim langsung berseru marah. Beberapa security maju menahan keributan. Amir yang sedang bersiap memasuki arena hanya menutup matanya sejenak. Wajahnya tetap tenang, namun timnya tampak terguncang. Sorak-sorai penonton meningkat tajam saat keduanya akhirnya masuk ke arena. Saat nama kedua atlet diumumkan melalui speaker raksasa, udara dipenuhi ketegangan yang hampir bisa disentuh. Amir berdiri dengan wajah tenang, memejamkan mata sejenak sebelum bel awal dibunyikan. Sementara Halstead memutar lehernya ke kanan kiri, dengan senyum yang begitu sinis hingga terlihat seperti sedang menantang seluruh dunia. Begitu bel berbunyi, Halstead langsung maju dengan agresif. Tidak ada strategi, tidak ada pengukuran jarak, yang ada hanya dorongan emosional untuk menjatuhkan Amir secepat mungkin. Namun Amir tetap tenang. Setiap pukulan Halstead yang liar berhasil ia hindari dengan gerakan kepala dan langkah kaki yang bersih. Pukulan Amir justru lebih akurat dan tak berlebihan. Tapi yang membuat suasana semakin tegang bukan tekniknya, melainkan hinaan yang terus keluar dari mulut Halstead. "Berlindunglah kepada Tuhanmu sekarang," teriaknya setiap kali pukulannya meleset. "Katakan pada malaikatmu untuk cepat datang. Doa lebih kencang, mungkin Tuhanmu sedang tidak dengar." Wasit beberapa kali memperingatkan agar ia tidak bicara selama bertarung, namun Halstead tidak peduli. Ia terus memancing, mencemooh, dan mencakar mental lawannya dengan kata-kata yang bahkan tidak pantas diucapkan di luar arena. Pertandingan makin panas. Tepat di pertengahan ronde ketiga,
Aamir memukul Halstead dengan hoe kanan yang mendarat tepat di rahang. Pukulan itu membuat Halstead tersandung mundur beberapa langkah. Arena meledak dalam teriakan penonton. Halstead memegang rahangnya sambil tersenyum miring. Senyum itu bukan senyum kesakitan, melainkan senyum seseorang yang merasa tertantang dan semakin agresif. "Ah, jadi begitu?" katanya sambil menepuk-nepuk dada. "Ini yang kau dapat dari kitab suci itu?" Aamir tidak merespons. Ia hanya mengatur napas dan bersiap kembali ke posisi bertahan. Tapi ketenangan itu justru membuat Halstead semakin marah. Sebuah insiden pun terjadi. Dalam upaya menendang, Halstead terpeleset karena keringatnya sendiri, menyebabkan ia jatuh terduduk dengan posisi yang memalukan. Penonton muslim bersorak kecil, bukan mengejek, tapi karena melihat momentum pertandingan berubah. Namun Halstead menganggap itu sebagai penghinaan besar. Ia bangkit dengan wajah memerah, bukan karena sakit, tapi karena ego yang terluka. "Diam kalian semua," teriaknya ke arah tribun. "Diam, aku belum selesai." Wasit memintanya fokus, tetapi Halstead malah mendorong wasit dengan bahunya. Tindakan itu membuat suasana menjadi kacau. Penonton berteriak. Beberapa ofisial naik ke tepian arena. Tetapi Halstead tidak peduli. Ia menarik napas keras, menatap Aamir tanpa berkedip, menatap seperti seorang pria yang merasa seluruh harga dirinya sedang dirampas. Dan insiden besar yang mendorongnya ke puncak kesombongan pun terjadi. Tepat di detik-detik akhir ronde, Aamir menjatuhkan Halstead dengan tak daun bersih. Tubuh Halstead menghantam matras dengan keras. Wasit bersiap memisahkan keduanya, tetapi Halstead tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh stadion. Ia berdiri, menatap Aamir, lalu mengangkat jarinya ke arah langit sambil berteriak, "Di mana Tuhanmu? Lihat aku masih berdiri." Penonton langsung meledak dalam kekacauan. Suara teriakan, makian, dan sorakan bercampur menjadi satu. Kamera-kamera berputar cepat, menangkap wajah Halstead yang penuh amarah dan kesombongan yang meluap. Dan ketika seluruh dunia menyaksikan kesombongan Conor Halstead mencapai titik paling berbahaya dalam hidupnya, suasana arena berubah menjadi hiruk-pikuk yang tidak bisa dikendalikan oleh wasit, petugas, maupun keamanan. Teriakan dari tribun bercampur dengan rasa panik, protes, dan desakan kamera yang menyorot setiap inci wajah Halstead. Di tengah kekacauan itu, sebuah kejadian kecil yang nyaris luput dari perhatian justru menjadi awal tragedi. Saat para ofisial mencoba menenangkan massa, seorang kru kebersihan yang tergesa mengumpulkan barang-barang tercecer akibat kericuhan tidak sengaja menyenggol sebuah tas kecil milik salah satu supporter Aamir. Tas itu jatuh dari bangku tribun atas dan terhempas ke area dekat tangga belakang panggung, tepat di zona para atlet diarahkan keluar setelah pertandingan. Tas tersebut tidak tertutup rapat. Benturan keras membuat isinya terhambur keluar. Sebotol air, syal tipis, buku catatan, dan sebuah mushaf kecil bersampul hitam keemasan yang langsung terpental ke arah lorong tempat Halstead berjalan sambil dikawal. Beberapa penonton muslim melihatnya dan spontan berteriak, "Hei, ambil, itu Al-Quran. Tolong jangan diinjak." Tetapi suara mereka tenggelam oleh gemuruh arena. Mushaf itu tergeletak di jalur yang sama dengan langkah Halstead yang masih dikuasai amarah membabi buta. Seorang petugas keamanan mencoba merunduk untuk mengambilnya, tetapi terhenti ketika Halstead menepis tangannya sambil menggeram. "Away, all of you. Aku jalan sendiri." Tatapannya liar, dadanya naik turun keras, wajahnya merah karena ego yang disayat-sayat oleh kekalahan dan sorakan yang dianggapnya penghinaan. Ketika ia melihat benda hitam keemasan itu di lantai, ia tidak perlu waktu lama untuk memahami apa itu. Justru ia tersenyum miring. Senyum yang tidak menunjukkan kemenangan, tetapi dendam. Senyum seseorang yang merasa dunia menertawakan harga dirinya, dan ia ingin membalasnya dengan cara paling menyakitkan. Halstead menatap mushaf itu beberapa detik. Lama, penuh kalkulasi, seakan sedang menimbang betapa jauh ia ingin menjerumuskan dirinya sendiri. Lampu-lampu kamera menyorot. Fotografer berdiri di ujung lorong, mengangkat lensa panjang. Jurnalis televisi dari Timur Tengah sudah berbisik panik ke mikrofon. Conor Halstead mendekati, sesuatu di lantai. Ini terlihat sangat tidak baik. Dan Halstead membuat keputusan yang menggetarkan seluruh arena. Ia sengaja menggeser mushaf itu dengan ujung kakinya, pelan, seolah mengecek reaksi publik, lalu menoleh ke kamera, menahan tawa sombong. "Where is your God now?" katanya pelan, namun cukup jelas tertangkap mikrofon boom di atasnya. Beberapa orang menjerit. Seorang reporter perempuan sampai menutup mulutnya sambil menangis marah. Halstead lalu menaikkan bahu, mencondongkan tubuh sedikit, dan melakukan tindakan paling blasphemous malam itu. Ia menginjak mushaf itu dengan seluruh berat tubuhnya.
Bukan tergelincir. Bukan tidak sengaja. Bukan karena tidak tahu. Ia melakukannya sambil menatap lurus ke lensa kamera. Murka, pongah, dan penuh tantangan. Seorang petugas berusaha menariknya mundur, namun Halstead menepis kasar sambil menekan kaki lebih kuat di atas mushaf tersebut, membuat sampulnya tertekuk dan sebagian halaman terbuka terkena gesekan. Jeritan kemarahan membahana dari tribun. Beberapa pendukung Aamir saling menahan agar tidak menerobos pagar. Keamanan kewalahan menahan massa yang mulai mendorong pagar besi. Stasiun televisi yang menyiarkan acara langsung memotong gambar secara mendadak. Tetapi jutaan kamera ponsel dan jurnalis sudah menangkap semuanya. Dalam hitungan detik, media internasional menjadi bagaikan ladang api. Reporter Timur Tengah langsung melempar earphone dan berdiri sambil berteriak. "Kau keterlaluan, Halstead, kau gila." Produser siaran yang melihat feed ulangannya hanya terduduk, gemetar. Tetapi kejadian paling ganjil bukan berasal dari manusia. Setelah mushaf itu diinjak, udara lorong tiba-tiba mengalir seperti angin kosong yang menekan dada. Tidak ada suara petir, tidak ada gempa kecil, tidak ada efek visual dramatis. Namun semua orang yang berada di radius beberapa meter dari Halstead merasakan hal yang sama. Suasana berubah mendadak menjadi berat. Seolah oksigen menipis tanpa penjelasan. Seolah lampu-lampu lorong meredup satu tingkat tanpa ada yang menyentuh panel listrik. Seolah udara membawa rasa dingin samar yang tidak seharusnya ada di ruangan tertutup penuh mesin pemanas. Halstead, tanpa sadar, menghentikan tawanya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat bingung. Matanya bergerak cepat, merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Beberapa kru saling berpandangan dengan wajah pucat, seperti merasakan tekanan di belakang kepala. Salah satu kameramen bahkan mundur 2 langkah sambil memegang dadanya, berkata pelan, "Aku nggak enak perasaan. Sumpah ada yang janggal." Dan tepat ketika mushaf itu masih berada di bawah sepatu Halstead, lorong tersebut terasa seperti ruang yang sedang menahan napas, seakan menunggu sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Ketika tiba-tiba suara retakan halus terdengar dari atas mereka, membuat beberapa orang spontan menengadah. Lampu LED sepanjang lorong bergetar. Satu lampu di ujung lorong meledak pop kecil, menyebabkan serpihan plastik panas jatuh tepat ke pundak Halstead. Ia mengumpat keras, menepis serpihan itu, tetapi pecahan kecil lainnya mengenai wajahnya, memotong kulit bawah matanya hingga menetes darah tipis. "Apa-apaan ini?" teriaknya, namun kalimat itu lebih terdengar seperti ketakutan yang ia tutupi dengan amarah. Kru keamanan segera menariknya menjauh, tetapi Halstead mendadak kehilangan keseimbangan. Kaki yang barusan menginjak mushaf itu, bergetar seperti kram mendadak. Ia mencengkeram dinding, wajahnya menyeringai, tetapi menolak menunjukkan kelemahan. Aku fine," katanya terengah. "Just keep filming. Biarkan dunia lihat aku." Namun dunia justru melihat sesuatu yang lain. Saat ia berjalan ke ruang ganti, langkahnya limbung, napasnya pendek seperti tercekik, dan keringat dingin mulai membasahi lehernya. Salah satu petugas medis menawarkan pengecekan cepat, tetapi Halstead menepisnya kasar. "Aku bilang aku baik-baik saja." 10 menit kemudian, di ruang ganti, tubuhnya bergetar semakin keras. Halstead berusaha melepas sarung tangannya, tetapi tangan kanannya nyaris tak merespons. Otot-otot di lengan dan bahunya seakan mengeras tidak normal, seperti mengalami kontraksi mendadak yang sulit dijelaskan. "Kenapa? Tangan ini?" gumamnya. Aamir, lawan tandingnya, hanya melewati lorong di luar. Ia tidak melihat langsung kondisinya, tetapi ia mendengar teriakan panik dari 2 fisioterapis yang tiba-tiba dipanggil masuk. Di ruang ganti, Halstead menggeliat sambil memegangi dadanya. Tulisan medis akan mencatatnya sebagai onset of acute arrhythmia, sesuatu yang bisa terjadi pada atlet setelah stres ekstrim. Namun waktu kejadiannya terlalu tepat, terlalu cepat, dan terlalu mengincar untuk disebut kebetulan. Salah satu fisioterapis berteriak, tekanan darahnya turun. "Kita butuh tandu sekarang." Tetapi bahkan ketika mereka mencoba menenangkannya, Halstead justru memaksa berdiri. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Aku tak butuh bantuan." Namun kalimat itu berubah menjadi lenguhan ketika tiba-tiba lutut kanannya membelot mundur sedikit dalam posisi yang salah. Bukan patah lengkap, tapi cukup membuatnya jatuh berlutut dengan rasa sakit yang jelas. Mike Ne, what the? Medis yang memeriksanya menemukan pembengkakan cepat di sekitar sendi. Spesialis cedera olahraga akan menyebutnya sebagai spontaneous synovial inflammation. Sangat jarang, tapi realistis. Namun reaksi publik berbeda. Video bocoran dari kru menunjukkan Halstead meronta dengan kaki yang membengkak tak wajar, tangan bergetar,
dan wajah yang pucat seperti kehilangan setengah darahnya. Video itu viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Komentar-komentar muncul di seluruh platform. Ini balasan dari Tuhan. Itu mushaf yang dia injak. Tidak ada kebetulan secepat itu. Kesombongan akhirnya dibayar tunai. Sementara tim medis berusaha menenangkannya, Halstead makin gelisah. Tatapannya kosong, napasnya bergetar, dan suara gemuruh di luar semakin memperburuk kecemasannya. Saat mereka memindahkannya ke tandu, Halstead mulai meracau tidak jelas. Get it off me, ada yang menekan dadaku, seseorang, tarik aku. Padahal tidak ada siapapun menyentuh dadanya. Para medis mencoba netral, mencatat semuanya sebagai panic induced hallucination, reaksi yang mungkin terjadi akibat sirkulasi oksigen yang menurun. Tetapi detik demi detik, kondisi Halstead semakin parah. Ketika tandu dibawa keluar menuju ambulans, ia tiba-tiba memuntahkan darah, sedikit, tapi cukup membuat para medis terhenyak. Biasanya, muntah darah bisa disebabkan ruptur pembuluh di tenggorokan akibat stres berat. Masih realistis. Masih masuk akal secara medis. Namun waktunya, menyusul penghinaan yang dilakukan menit sebelumnya, terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Dunia kini melihatnya bukan sebagai kecelakaan olahraga, tetapi sebagai pembalasan. Di luar arena, kerumunan sudah membludak. Beberapa pendukung Halstead mencoba membela, tetapi teriakan mereka tenggelam oleh ribuan suara dari komunitas muslim yang marah dan terpukul. Ketika ambulans melaju keluar, Halstead mulai kehilangan kesadaran. Pandangan matanya buram. Telinganya berdenging. Jantungnya berdetak tidak teratur seperti drum yang dipukul sembarangan. Aku, gak bisa. Nah. Kalimatnya terputus. Monitor mulai berbunyi cepat. Tekanannya turun lagi. Ventilasi. Siapkan oksigen. Tolong stabilkan. Segera. Namun meskipun semua protokol medis dilakukan dengan ketat, tubuh Halstead seperti menolak semua perawatan yang diberikan. Setiap kali tekanan darah naik sedikit, ia langsung turun lagi seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ambulans belum sampai rumah sakit ketika wajah Halstead mulai membiru dan kulit di sekitar matanya tampak cekung. Oksigen diberikan, infus dipasang, tetapi garis hidupnya semakin tipis. Hingga pada menit terakhir bab ini, tepat ketika mobil ambulans membelok menuju ruang gawat darurat, para medis menatap monitor dengan wajah yang berubah pucat. Nadi hampir hilang. Teriakan itu menggema di dalam ambulans, memecah kepanikan yang sudah mencapai puncaknya. Para medis yang memegang monitor jantung menatap layar hijau yang garisnya mulai merayap ke bawah, seperti tali yang semakin rapuh. Connor Halstead tergeletak dengan tubuh yang tak lagi melawan. Napas yang tersisa hanya berupa desis lemah, dan kulit yang berubah dari pucat menjadi abu-abu kebiruan. Ambulans baru memasuki area UGD ketika tubuh Halstead bergetar pendek, lalu lunglai tanpa daya. Para medis menerjang keluar sambil berteriak memanggil tim rumah sakit. Mereka mengangkatnya ke atas ranjang dorong, memasang masker oksigen, menancapkan infus tambahan, dan mendorongnya ke ruang resusitasi sementara garis pada monitor mulai mendekati lurus. Di dalam ruang itu, dokter-dokter berusaha sekuat tenaga memulihkan detaknya. Charge 200. Defibrilator ditempelkan ke dadanya. Braak. Tubuh Halstead terangkat sedikit. Tidak ada reaksi signifikan. Charge 300. Braak. Masih tidak ada perubahan, hanya garis yang tetap mendatar dengan sesekali gemetar halus. Dadanya yang berotot, kebanggaan seorang atlet dunia, kini tampak seperti rongga yang kosong. Bergerak hanya ketika listrik memaksanya bergerak. Salah satu dokter menggeleng pelan. Respirasinya hilang, lanjutkan kompresi. Dada Halstead ditekan keras, ritmis, brutal namun terukur. Suara tulang rawan yang bergesek samar dapat terdengar. Darah tipis muncul dari sudut bibirnya, membasahi masker oksigen. Kamera CCTV rumah sakit tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi saksi dari sebuah tragedi yang akan mengguncang dunia, tetapi rekaman itu kelak menjadi barang bukti yang mengubah opini publik internasional. Kematiannya bukan kecelakaan biasa. Setelah hampir 20 menit penuh upaya penyelamatan, peralatan medis berdering sekali lagi, tanda bahwa garis telah menjadi lurus sempurna. Time of death, pukul 22.14. Tidak ada sorak, tidak ada gemuruh, hanya keheningan tebal yang menempel di dinding ruang resusitasi. Para dokter saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan campuran antara lelah, syok, dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang mengira atlet skuad itu bisa mati secepat ini, hanya selang beberapa jam setelah bertanding. Tubuh Halstead ditutupi kain putih, menyisakan ujung kaki yang tampak kebiruan. Cedera kecil di bawah matanya, serpihan lampu yang meledak,
masih terlihat seperti tanda pertama dari rangkaian kehancuran yang menimpanya malam itu. Kabar kematiannya menyebar lebih cepat dari tayangan ulang pertandingan. Dalam 12 menit, seluruh platform media sosial membludak. Dalam 20 menit, saluran berita dunia menghentikan liputan lain untuk menyiarkan breaking news. Dalam 40 menit, tagar Conor Halstead Dead menjadi trending nomor 1 dunia. Dan dalam 1 jam, opini global telah membentuk sebuah kesimpulan yang tidak dapat dihentikan. Ini adalah azab. Di luar rumah sakit, ratusan orang yang menunggu langsung gempar ketika berita resmi diumumkan. Beberapa fans menangis histeris, tetapi suara mereka tenggelam oleh massa umat muslim yang terpaku kaku. Sebagian menundukkan kepala, sebagian lagi mengucap istighfar panjang. Sebagian tidak bersorak, tidak bersukacita, tetapi mereka tahu, setiap kaum yang pernah disakiti oleh kata-katanya, oleh sikap sombongnya, oleh penghinaan brutalnya terhadap kitab suci mereka, pada akhirnya menyaksikan akhir yang tidak seorang pun dapat rencanakan selain Tuhan. Di arena, Amir Zakaria, lawan yang menjadi sasaran utama kebencian Halstead, mendengar kabar itu dari manajernya. Ia terdiam lama. Tidak ada senyum, tidak ada tanda kemenangan. Yang ada hanyalah wajah yang menegang dalam rasa ngeri. Dia meninggal? Ya, barusan. Amir menutup wajah dengan kedua tangannya, menarik napas panjang, lalu berujar lirih. Semoga Allah mengampuninya. Setiap manusia punya ujian dan jalannya masing-masing. Namun dalam hati, ia tahu bahwa dunia tidak akan melihatnya sekadar sebagai kematian biasa. Sementara itu, keluarga Halstead tiba di rumah sakit dalam keadaan porak-poranda. Ibunya menangis histeris, memohon penjelasan yang dokter sendiri sulit berikan. Ayahnya berdiri terpaku, lutut gemetaran, seakan belum bisa menerima bahwa putranya, yang selama ini dianggap tidak terkalahkan, harus berakhir seperti ini. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar sang ayah dengan suara bergetar. Dokter menjawab dengan lirih dan diplomatis. Kami mengikuti semua prosedur. Jantungnya berhenti, cedera parah, stres ekstrim, dan reaksi tubuh yang tidak stabil. Kami tidak dapat menghentikannya. Tidak ada satupun dokter yang menyebut kata azab. Mereka tidak boleh. Tetapi dunia sudah menyimpulkan itu bahkan sebelum kematian Conor resmi diumumkan. Dalam 24 jam, para ulama dari berbagai negara memberikan pernyataan. Sebagian berkata lembut, sebagian tegas. Namun intinya sama. Kesombongan sebesar itu, penghinaan seterendah itu, dan ajal yang sedekat itu, bukanlah kebetulan. Tokoh-tokoh agama berbicara di televisi internasional, menyebut kejadian ini sebagai pelajaran bagi siapapun yang menghina kesucian agama. Allah Maha melihat, kata seorang ulama Timur Tengah dalam wawancara langsung. Dan ketika seorang manusia menantangnya secara terang-terangan, balasannya bisa datang dengan cara yang tak ada ilmuwan yang mampu jelaskan. Jenazah Conor Halstead akhirnya dipulangkan ke negaranya. Penelusuran medis dilakukan, tetapi hasilnya tetap sama. Kematian akibat kolaps kardiovaskular akut, diperparah trauma fisik dan stres ekstrim. Namun publik menolak laporan itu. Bagi dunia, malam itu bukan hanya kematian seorang atlet. Itu adalah penutup sebuah perjalanan yang dipenuhi keangkuhan, hinaan, dan kesombongan yang memuncak pada tindakan paling melampaui batas, menginjak kitab suci umat Islam. Dan ketika tubuhnya dimakamkan dalam suasana tertutup, dengan pengamanan ketat untuk menghindari kerusuhan, satu hal menjadi jelas. Kematian Conor Halstead tidak akan pernah dikenang sebagai tragedi semata. Ia menjadi peringatan. Ia menjadi cerita yang disampaikan dari podium ke podium, dari mimbar ke mimbar, dari layar televisi ke tangan sejarah. Dan dunia tidak akan pernah lupa hari ketika seorang atlet yang menantang Tuhan akhirnya dikalahkan dengan cara yang tidak dapat ditolak siapapun.